Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali kita dalam belajar matematika peminatan. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah penggunaan turunan kedua, yaitu untuk menentukan interval cekung atas, cekung bawah, dan titik belok. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan interval cekung ke atas dan cekung ke bawah. Yang kedua, siswa dapat menentukan koordinat titik belok kurva. Rumus interval cekung ke atas dan cekung ke bawah adalah jika fungsi Y sama dengan A sin KX tambah B ditambah C, atau fungsinya Y sama dengan A cos KX tambah B ditambah C, maka fungsi cekung ke atas jika turunan kedua fungsi besar dari 0, fungsi cekung ke bawah jika turunan kedua fungsi lebih kecil dari 0 atau kurang dari 0. Kemudian rumus titik belok sama dengan X, C. X adalah hasil dari turunan kedua fungsi. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah selang cekung atas dan cekung ke bawah serta titik belok dari fungsi Y sama dengan sin 2X tambah 30 ditambah 1 dengan batasan X antara 0 derajat sampai 360 derajat atau X mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kita lihat fungsi fx sama dengan sin 2x tambah 30 tambah 1. Sebelumnya kita sudah belajar atau sudah disampaikan. Untuk menentukan cekung atas dan cekung bawah yang kita perhatikan adalah turunan kedua fungsi. Untuk itu kita cari turunan pertama fungsi terlebih dahulu. Turunan dari sin adalah cos 2x tambah 30. Kemudian kita kali dengan turunan 2x, yaitu 2. Jadinya 2 cos 2x tambah 30. Nah, kita mencari turunan yang kedua. Berarti turunan pertama ini kita turunkan lagi. Turunan cos adalah min sin. Sudutnya 2x tambah 30. Kemudian 2x tambah 30 juga kita cari turunannya. Turunannya adalah 2. Maka kita kalikan 2 dengan 2 yang di depan menjadi min 4 sin 3x tambah 30. Turunan kedua sama dengan 0, artinya min 4 sin 2x tambah 30 sama dengan 0. Ini sama-sama kita bagi min 4 sehingga didapat sin 2x tambah 30 sama dengan 0. Nah, kita tahu sin yang hasilnya 0 kita asumsikan di kuadran 1 yaitu sama dengan 0 dan kuadran 2 sama dengan 180 derajat. Yang kuadran 1, X sama dengan 0, maka sin 2X tambah 30 itu sama dengan sin 0 tambah 360 derajat. Sinnya sama-sama kita habiskan, jadi yang tinggal 2X tambah 30 sama dengan 0 tambah 360. 30-nya kita pindah ruas sehingga menjadi 2X sama dengan min 30 tambah K kali 360. Ini sama-sama kita bagi 2 karena kita ingin mencari nilai X. Kita bagi 2 semua. Sehingga X sama dengan min 15 derajat tambah K kali 180. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 15 derajat tambah 180 derajat sama dengan 165. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan min 15 derajat tambah 360 derajat sama dengan 345 derajat. Sedangkan untuk K sama dengan 0 dan K sama dengan 3, nilai X yang kita dapatkan sudah keluar dari batas yang diberikan oleh soal. Kita lanjut untuk yang kuadran kedua, yaitu 180. Maka sin 2X tambah 30 sama dengan sin 180 tambah K kali 360. Sinnya sama-sama kita habiskan. Jadi yang tinggal 2X tambah 30 sama dengan 180 tambah K kali 360. Pindah ruas,
30 jadi 2X sama dengan 150 tambah K kali 360. Karena kita ingin cari nilai X, maka ini sama-sama kita bagi 2. Jadi didapat X sama dengan 75 derajat tambah K kali 180. Di sini kita bisa memulai K dari 0 karena nilai di depannya adalah positif. Jadi K sama dengan 0, X-nya sama dengan 75. Jika K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 75 derajat tambah 180 derajat sama dengan 225 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka nilai X-nya sudah di luar batas yang diberikan. Kita lanjutkan. Tadi kita dapatkan nilai X ketika kita mencari di kuadran 1. Dapat X-nya 165 dan 345 derajat. Ketika kita mengolah datanya atau mencarinya di daerah kuadran 2, kita dapatkan nilai X-nya 75 derajat dan 225 derajat. Kita buatkan dalam garis bilangan. Dalam soal kita dibatasi nilai X-nya mulai dari 0 sampai 360 derajat. Kita buat batas ujung-ujungnya terlebih dahulu. Kemudian kita buatkan nilai X yang kita dapatkan 75, 165, kemudian 255 dan 345. Kita dipersilakan menguji daerah ini salah satu perwakilan. Nah, di sini kita ingin menguji X sama dengan 15. Untuk X yang sama dengan 15, maka turunan keduanya sama dengan min 4 sin 2X tambah 30. 15 kali 2 sama dengan 30, 30 tambah 30 sama dengan 60. Min 4 kali sin 60. Sin 60 ini positif, berarti min 4 kali positif hasilnya sama dengan negatif. Artinya di daerah 0 sampai 75 bernilai negatif, lalu positif, lalu negatif, lalu positif, kemudian negatif selang-seling. Jadi interval cekung ke atas adalah turunan kedua besar dari 0. Nah, turunan kedua yang besar dari 0 berarti yang bernilai positif, yaitu X antara 75 derajat sampai 165 derajat atau X antara 255 derajat sampai 345 derajat. Kemudian interval cekung ke bawah berarti yang bernilai negatif, yaitu X mulai dari 0 derajat sampai 75 derajat atau X antara 165 derajat sampai 255 derajat atau X antara 345 derajat sampai 360 derajat. Itu adalah interval cekung ke atas dan cekung ke bawah. Berikutnya kita ingin mencari nilai titik belok atau koordinat titik belok. Titik belok rumusnya sama dengan C. Berarti C kita sama dengan 1. Maka titik belok kita adalah di 75,1, 165,1, 255,1, dan 345,1. Demikianlah pembahasan kita tentang interval cekung ke atas dan cekung ke bawah serta titik belok grafik fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.